Di Hotel Ajiat Makarim, Mekah. Ini bisnya, bis untuk city tournya. Ketemu lagi sama botak bobo. Ketemu lagi sama botak bobo. City tour Mekah. City tour Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita mau city tour Mekah ke Mina dan lain-lain. Sikbel. Iya. Ada sikbel. Sikbel ya lo. Insya Allah dan pasti akan mengunjungi tempat-tempat yang mana mempunyai sejarah, tempat-tempat yang mana mempunyai cerita, baik cerita dengan peristiwanya maupun dengan orang-orangnya. Nah, ada apa aja tempat-tempat yang sangat bersejarah yang tentunya yang ada di kota Mekah ini, dan ternyata bukan saja hanya bersejarah bagi kota Mekah, tapi bersejarah juga bagi umat Islam, baik umat Islam yang mutaqaddimin ataupun yang terdahulu, yang semasa dengan Rasulullah, semasa dengan para sahabat dan tabi'in, dan juga para umat Islam yang kontemporer ataupun yang kita sekarang ini maupun yang akan datang. Kurang lebih perjalanan kita akan setidaknya akan mengulas, akan melihat napak tilas dari 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah hijrahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah. Terus peristiwa yang kedua adalah turunnya wahyu. Dan yang ketiga insya Allah kita akan melihat secara langsung atau napak tilas bagaimana tempat-tempat yang akan dilakukan, yang akan pasti dilewati oleh para jamaah haji seluruh dunia. Nah makanya kurang lebih insya Allah kita akan melihat dan napak tilas 3 tempat atau 3 sejarah yang pasti akan kita kunjungi. Insya Allah yang pertama akan kita kunjungi adalah Jabal Tur. Ini berkaitan tentang hijrahnya Nabi kita dari kota Mekah menuju Madinah bersama Khalifatul Awal, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau hijrahnya ke kota Taif itu bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Kalau hijrahnya dari kota Mekah menuju kota Madinah ditemani dan dibersamai dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Atas bagaimana napak tilas ataupun sejarahnya tentang perjalanan hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan mengapa Jabal Sur menjadi ataupun ada kaitannya dan bahkan sangat erat kaitannya dengan hijrahnya Nabi. Karena nanti di sanalah Nabi bersembunyi. Nabi bersembunyi selama 3 hari di atas sana daripada serangan-serangan, daripada pencarian, daripada orang-orang yang mencari Nabi dan Abu Bakar. Nah, karena kenapa? Jadi awal ceritanya itu waktu itu pada hari Kamis di kota Mekah Al-Mukarramah ada sebuah gedung DPR, ada sebuah gedung gedung untuk bermusyawarah ataupun gedung untuk membahas masalah perumatan. Kalau bahasa gampangnya seperti itu gedung DPR. Itu dinamakan dengan Darun Nadwa. Jadi zaman dahulu sudah ada DPR-nya, sudah ada politiknya, sudah ada masa pemerintahannya. Dan yang membuat gedung Darun Nadwa ini atau gedung DPR pada masa Rasulullah itu adalah leluhurnya Nabi Muhammad, yaitu Qusay. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, Qusay inilah yang membangun sebuah Darun Nadwa. Kalau Indonesia yang membangunnya adalah yang mengatakan, ada yang bilang Pak Soekarno, ada yang bilang Bu Megawati. Kalau Darun Nadwanya Mekah, Saudi Arabia adalah Qusay. Maka leluhurnya Nabi Muhammad. Jadi waktu itu hari Kamis di Darun Nadwa terselenggarakannya atau diadakannya sebuah rapat besar-besaran seluruh pemuka bangsa Quraisy, tapi bukan yang Islam, melainkan yang kafir-kafirnya, melainkan yang tidak menerima agama Islam. Karena pada waktu itu di Darun Nadwa sidangnya dipimpin oleh Abu Jahal, atau bahasanya atau nama aslinya itu Umar bin Hisham. Nah, pada hari Kamis pagi Abu Jahal membuat sebuah konferensi sebuah perkumpulan membahas tentang bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi, cara membunuh Nabi, cara mengasingkan Nabi. Nah, singkat cerita diadakannya lah sebuah konferensi untuk menghentikan dakwah Nabi. Maka seperti biasa muncullah berbagai macam ide-ide, muncullah berbagai macam strategi-strategi untuk bisa menghentikan dakwah Nabi, bisa menghabisi hidupnya Nabi atau umurnya Nabi.
Kurang lebih ada 3 pendapat yang disampaikan. Yang pertama adalah langsung to the point, yaitu dibunuh. Tapi karena lagi-lagi Nabi kita adalah Nabi yang mana mempunyai nasab yang mulia, nasab yang dihormati, nasab yang disegani, dan juga istrinya adalah orang yang terkaya, pamannya, kakeknya juga para pemuka kaum Quraisy pada masanya. Maka tidak ada yang berani langsung membunuh Nabi. Karena kalau membunuh Nabi bukan saja hanya pembunuhnya, tapi pasti anak cucu keturunannya akan dibunuh juga. Makanya usulan pertama ditolak. Yang kedua muncullah usulan. Ada usulan yang disampaikan oleh salah satu anggota rapat waktu itu di Darun Nadwa adalah dengan cara menyiksa Nabi sampai Nabi meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara di samping Ka'bah, di samping Ka'bah Baitullah itu dibuat sebuah kayu yang mana di situ nanti akan diletakkan Nabi Muhammad, diikat di situ, dikurung di situ, kita diberi makan dan minum. Alhamdulillah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk dipermalukan, dipertontonkan dan bahkan disiksa sampai tulangnya mengering, sampai meninggal. Tapi karena lagi-lagi beliau adalah orang yang mempunyai nasab yang sangat mulia, bukan saja hanya dari Qusay, tapi mengalir di situ darah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, banyak para anbiya. Kalau anak keturunan Ibrahim, kalau anak keturunan Qusay, Abdullah bin Abdul Muttalib, apa itu hukum berdiam diri? Sudah berdiam diri saja. Sebenarnya haji dan umrah itu hampir sama. Tidak ada bacaan wajibnya, tidak ada bacaan khususnya. Hanya wajibnya mikot saja, niat ihramnya saja. Tapi karena kita sudah mengeluarkan uang yang banyak, sudah meluangkan waktu yang pasti tidak mudah juga, oleh sudah berkeluarga, oleh sudah bekerja untuk izin sana sininya, maka jangan hanya berdiam saja. Pastinya paling minimal kita meminta ampun atas segala dosa-dosa kita, keluarga kita dan semua hajat-hajat kita. Di mana nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, disinilah di tempat di mana diwajibkannya seluruh jamaah haji untuk wukuf, untuk berdiam diri di padang Arafah. Dan padang Arafah itu juga mempunyai cerita yang mana cerita ini pastinya masyhur di seluruh umat manusia. Karena sesuai dengan namanya, Arafah saling mengetahui. Itu bermula daripada saat Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diturunkan ke muka bumi. Ada yang mengatakan hanya 50 hari, ada yang mengatakan 350 tahun, ada yang mengatakan setengah abad atau 50 tahun. Kalau kulihal setelah sekian lama diturunkan dan dipisahkan di muka bumi ini, maka Allah pertemukan kembali dengan izinnya dan teman-temannya di mana? Di Jabal Arafah. Nah, makanya saling mengetahui. Karena saat Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam itu diturunkannya di negara India, alam. Siti Hawa itu diturunkannya di kota kita. Dipertemukannya di mana? Di sini di Jabal Arafah. Makanya saat mereka mengetahui, saat mereka saling berjumpa, Arafah berkata, saya mengetahui siapa kamu, saya juga mengetahui siapa kamu. Kamu adalah itu dan kamu adalah suamiku. Nah, makanya disebut dengan Arafah. Padang artinya halaman atau tempat yang sangat luas, Arafah saling mengetahui. Nah, di depan kita bisa sudah terlihat itu di ujung ada sebuah tugu yang berwarna putih hitam. Dan itu dinamakan dengan Jabal Rahmah. Jadi dipertemukannya itu di daerah padang Arafah atau di lapangan tanah kosong yang bernama Arafah. Di mana posisinya? Di situ di depan kita, yang mana itu ada tugu berwarna putih dan hitam. Itu disebut dengan Jabal Rahmah. Dan masjid ini tentunya sangat istimewa Bapak Ibu, karena disinilah Nabi kita Nabi Muhammad itu bermabit ketika beliau haji yang mana dilakukan sekali dan untuk selama-lamanya, karena Nabi hanya melakukan Muzdalifah. Itu ada pelangi juga Hayatul Muzdalifah atau The End of Muzdalifah. Dan yang sekarang ini yang ada di depan kanan kiri kita itu namanya Mina, tapi namanya Mina Jadid, atau sesuai dengan bahasanya Mina yang baru. Nah, Muzdalifah sebelumnya tadi juga mempunyai nama atau arti dalam bahasa Arab macam-macam. Yang pertama itu artinya Jalafa. Jalafa itu artinya dekat. Ada gedung berwarna abu-abu yang mana dia bentuknya itu persegi panjang ke bawah. Ya, ada 3, 1, 2, dan 3. Itu adalah tempat untuk melempar jumroh. Ada jumroh ula, ada jumroh
bisa digunakan untuk jamaah haji furoda atau yang bayarannya itu setengah seperti harga mobil, setengah M atau bahkan 1 miliar. Nah, semoga kita semua bisa menjadi salah satu tamunya Allah di bulan haji, baik di tahun ini maupun di tahun kedepannya. Terus di sebelah kanan kita ini ada sebuah terowongan. Ya, ada 2 terowongan. Salah satu terowongan itu adalah menjadi terowongan tragedi Mina. Ya mungkin yang pernah mendengar ceritanya ribuan orang desak-desakan, ada yang bilang puluhan, ada yang bilang ratusan orang meninggal gitu di terowongan Mina ini. Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim itu pernah dibisiki oleh para setan-setan yang pastinya dibisikannya, kenapa engkau rela, kenapa engkau mau anak yang telah engkau nantikan, anak yang telah engkau tunggu lahir di muka bumi ini, lahir di dunia ini, tapi malah engkau sembelih, tapi malah engkau berikan kepada Allah dengan cara yang mungkin bagi orang biasa ini adalah tidak pantas, tidak berperi kemanusiaan dan tidak masuk akal. Tapi karena Nabi adalah Nabi Allah, pasti mempunyai kata batin atau cara berkomunikasi yang beda, pasti sudah tahu apa faedahnya, apa tujuannya. Maka dengan kekuatan hati atas sebuah Nabi dilaksanakan perintah Allah tersebut. Sehingga saat Nabi Ibrahim dibisiki untuk tinggalkan saja, jangan dengarkan, jangan lakukan, Nabi Ibrahim itu berusaha untuk menyingkirkan setan-setan yang bukan di sini, apa di terowongan yang satunya lagi. Nah jadi kalau misalnya kita lewat terowongan yang satunya lagi itu, saat keluarnya itu ada pagar hijau. Nah disitulah tempat jamaah kita bermati, entah itu di Mina ataupun di Musdalifah. Alhamdulillah kita sudah melewati Armuna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang mana menjadi tempat yang wajib dikunjungi sekaligus menjadi rangkaian syarat wajibnya ibadah haji seseorang. Dan semuanya itu juga mempunyai arti atau sebab dan bahkan cerita mengapa diadakannya dan mengapa diharuskan. Bismillah, masuk Museum Mekah. Museum Wahyu di area Jabal Nur atau Bukit Gua Hiro. Hafid masuk, Hafid masuk. Ya, silakan awak bergantian foto videonya ya. Jangan lama-lama dalam gua Pak, nanti dapat wahyu Pak. Kita lagi di Gua Hiro. David, Dian. Baik, di sini ada kopi naskah, zaman kopi naskah dari kitab Sahih Bukhari. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Dan kitab Sahih Bukhari adalah kitab paling sahih, kitab paling benar isinya di dunia setelah Al-Quran. Kitab paling benar isinya yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua kitab Sahih Bukhari. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Dan ini hanya kopi naskah jamaah. Naskah aslinya di museum di Turki, di Museum Topkapı Turki jamaah, naskah aslinya. Dan Al-Quran hadis 2 wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, Bapak boleh lewat Pak, sebelah kiri. Baik, di sini kita lihat juga ada mushaf Al-Quran jamaah, sudah lengkap, sudah ada harokatnya, sudah dititikkan juga. Tapi mushaf ini juga bukan seperti mushaf yang biasanya, bukan ditulis, bukan dicetak. Mushaf ini dia disulam atau dijahit jamaah sekalian.
Ini mushaf sulam, mushaf jahit asli. Semua tulisannya garisnya disulam dijahit oleh seorang wanita asal Pakistan bernama Nasim Akhtar dari Pakistan ya. Bapak boleh mohon maaf sebelah kiri Pak, kalau sebelah sini. Supaya saya menghalangi dirimu Bapak. Boleh Bapak maju lagi. Sampai waktu subuh. Dari umur 30 tahun sampai umur 62 tahun. 32 tahun lamanya beliau menjadi mushaf ini lengkap 30 juz. Selesai pada tahun 2018. Kemudian beliau wakafkan ke sini ke Arab Saudi. Dan mushaf ini ada 10 jilid. Ini jilid terakhir asli. Isinya 3 juz Al-Quran. Satu jilidnya 3 juz Al-Quran. Dan 10 jilid beratnya 55 kg mushaf ini. Dan beliau Ibu Nasim Akhtar juga sekarang masih hidup, masih ada di Pakistan. Umurnya sekitar 68 tahun, 69 tahun sekarang di Pakistan ya Mas kalian. Umurnya 68 tahun atau 69 tahun. Silakan dari sebelah kiri sampai sebelah kanan. Semuanya Jabal Nur atau Gunung Hira jamaah sekalian semuanya. Nanti boleh dilihat diperhatikan puncak bukit yang paling tinggi sebelah kiri jamaah. Yang di puncaknya datar di berwarna putih. Banyak orang kecil-kecil dari sana. Di sanalah puncak Jabal Nur. Di sana terdapat Gua Hira. Di sanalah malaikat Jibril turun menyampaikan lima pertama dari Al-Quran. Kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling bukit paling tinggi sebelah kiri jamaah. Di sana banyak orang di atas kecil-kecil ya. Yang Gua Hira-nya di balik bukit sebelah sana, arah kiblat ke arah sana jamaah sekalian. Ya, dan jamaah yang mendaki ke atas dimulai dari tangga depan dari sini kelihatan musim wahyu tangga mulai mendaki, kemudian ke arah kiri sebelah sana sampai di puncak dataran turun lagi sedikit baru sampai di Gua Hira jamaah sekalian. Dan dia 24 jam ya gratis percuma. Kapanpun boleh naik ke atas silakan 24 jam. Malam juga boleh naik ke atas silakan jamaah. Dan ini jalannya baru dari awal tahun 2024 mulai dibuka. Sebelumnya dari balik bukit sebelah sana dan naik tangga sudah tutup jalannya. Sekarang semua datang musim wahyu jalan sebelah sini. Ya sedikit lebih jauh karena dia sudah dibuat datar jalannya. Baris lagi, maju cepat-cepat, masya Allah, masya Allah. Maju cepat-cepat, masya Allah, laki-laki sini, masya Allah, masya Allah. Bentar dulu, ibu sini, maju cepat, masya Allah, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana bisa yang bagus? Bagus. Ini Bapak Ibu toko hadiah Thaibah 30-50 bersih diskon. Masya Allah. Masya Allah. Ini Bapak Ibu bilang tulis nama, cincin tulis nama, sejadah tulis nama, tablet tulis nama. Ya ibu-ibu ini cincin juga semua tulis nama boleh. Masya Allah. Masya Allah. Ini Bapak Ibu tablet, botol-botol, tahan panas, tahan dingin. Masya Allah. Masya Allah. Ini Bapak Ibu 8 jam panas, 9 jam dingin. Masya Allah, Masya Allah. Ini Bapak Ibu tulis nama Fitriana, Fitriawati, Fitriainti. Masya Allah. Masya Allah. Ini Bapak Ibu parfum Raudhah 172 biji 120 rial. Masya Allah. Masya Allah. 2 biji sekarang berapa? 550.000. Masya Allah. Masya Allah. Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, Gibran boleh. Masya Allah. Masya Allah. Ini kita juga ada Al-Quran, asli percetakan jawaban manfaat seperti ini. Ini jawab sebenar buahnya untuk dibawa pulang ataupun juga bisa dibeli untuk diwakafkan ke Masjidil Haram. Bagi yang wakaf secara cukup diambil sini, dan langsung dibawa ke kasir depan. Nanti kami dari pihak museum yang akan bantu menyalurkan secara gratis ke Masjidil Haram. Silakan boleh tidak lagi. Ayo, Belanja Bapak Ibu borong Masya Allah borong. ini tumbler, mungkin nama boleh 10 rial kalau mau itu. Murah besar, ini habis. Masya Allah.
Belum.